Halo, dan selamat datang kembali. Hari ini kita bakal deep dive lagi, topiknya digital hustle. Misi kita bukan sekedar cari cara dapat uang online ya, tapi kita mau bongkar 3 ide kunci buat membangun mesin uang yang bisa kerja buat Anda bahkan pas Anda lagi tidur. Karena sumber materi ini ngelihat hustle itu bukan soal kerja rodi, tapi seni membangun sistem cerdas. Siap? Siap. Dan logika dasarnya itu sebenarnya soal pergeseran fundamental kan. Jadi kita pindah dari yang tadinya nuker waktu buat duit, kayak ya pekerja kantoran atau bahkan freelancer, jadi membangun aset yang bisa menghasilkan uang sendiri. Tapi ini perlu digarisbawahi ya, ini bukan soal duduk diam dapat duit. Filosofinya lebih ke kerja keras sekali di depan, buat nikmatin hasilnya terus-terusan di belakang. Oke. Mari kita bedah ide pertama, yang di materi ini disebutnya dari maklar gaib jadi buruh gaji global. Ini mulainya dari affiliate marketing. Jujur ya, dengar kata itu saya langsung kebayang link-link spam di kolom komentar. Tapi sumber ini punya rumus yang lebih elegan. Jauh lebih elegan. Rumusnya simple banget. Gini, traffic atau orang, ditambah offer atau tawaran, ditambah konteks atau konteks, hasilnya cuan. Artinya gini deh, jangan jual panci di grup bapak-bapak pecinta burung. Itu salah konteks banget kan? Tapi coba deh Anda bikin konten review jujur mic 50 ribuan buat orang yang emang lagi cari mic murah. Nah, di situ Anda bukan lagi jualan, Anda itu ngebantu. Nah, dari situ materinya naik level lagi nih ke konsep geo arbitrage. Ini istilahnya keren, tapi logikanya, wah bikin saya mikir sejenak. Logikanya kuat banget sih. Intinya, dapat bayaran pakai standar New York, tapi belanjanya pakai standar rupiah. Di sana dibayar $10 buat bikin logo itu dianggap murah banget. Di sini, Rp150.000 itu bisa buat makan berapa hari kan? Nah, pergeseran mindset yang ditekankan di sini itu buang mental inlander. Klien bule itu bukan dewa, mereka itu target market. Kuncinya itu jadi problem solver. Bukan jadi generalis yang serba bisa tapi nggak jago apa-apa. Itu benar-benar pergeseran mindset yang luar biasa ya. Dari buruh jadi konsultan global. Tapi kan itu pada dasarnya masih nuker waktu sama uang ya nggak sih? Walaupun bayarannya lebih tinggi. Nah, disinilah sumber ini ngebahas cara buat benar-benar lepas dari situ. Sesuatu yang mereka sebut aset tidur. Tepat sekali. Intinya, ini jantung dari mesin uang itu. Analoginya gini, jual 1.000 bungkus keripik itu capeknya luar biasa. Punggung bisa encok. Tapi jual 1.000 kopi dari sebuah e-book, Anda mungkin lagi tidur aja nggak sadar transaksinya terjadi. Konsepnya ini disebut zero marginal cost. Zero marginal cost, apa tuh maksudnya? Gini, biaya buat bikin salinan kedua atau ke 1.000 atau bahkan 1.000.000 dari satu file PDF itu kan ya nol. Nah, inilah rahasianya kenapa keuntungannya bisa sampai 90-100%. Wow. Konsep itu benar-benar ngubah cara kita mikir soal profit ya. Tapi ini langsung munculin pertanyaan paling umum. Saya nggak punya skill buat diajarin. Gimana tuh jawabannya? Nah, jawaban dari sumber ini justru sangat membebaskan. Katanya Anda nggak perlu jadi profesor. Cukup jadi satu langkah lebih tahu dari pembeli Anda. Contohnya juga membumi banget. Jago Excel, jangan jual kursus Excel. Jual produk spesifik. Template Excel pengatur gaji UMR anti boncos. Atau hobi diet, jual menu diet 30 hari bahan dari Alfamart. Jadi yang dijual itu bukan informasi yang ada di Google loh, tapi struktur, kurasi, dan yang paling penting, hemat waktu. Masuk akal banget. Oke, jadi produk digital udah jadi. Terus masalah berikutnya muncul, waktu. Tanpa sistem, kita cuma mindahin kerja rodi dari kantor ke kamar kan? Sibuk ngelayanin ini, itu. Nah, disinilah nugget ketiga masuk. Betul. Nugget ketiga ini soal membangun pasukan robot pakai otomasi dan AI. Tujuannya yaitu mendelegasikan semua kerjaan yang berulang dan ngebosenin ke sistem. 1 jam bisa buat napas sebulan. Gila kan? Dan itu bisa ditingkatkan lagi loh ke otomasi level sultan pakai alat kayak N8N atau Zapier. Anggap aja nih kayak punya sopir pribadi yang bisa nyambungin semua aplikasi Anda. Bayangin ya, Anda upload satu video ke YouTube. Nanti si N8N otomatis nyuruh AI bikin caption buat Twitter dan LinkedIn, terus langsung ngepost ke semua platform itu. Anda tinggal upload, terus ya udah bisa langsung tidur. Kedengarannya canggih banget sih, tapi apa ini nggak berisiko kalau kita terlalu bergantung sama pasukan robot?
nanti kita kehilangan sentuhan personalnya gimana? Yang justru bangun kepercayaan audiens di awal. Oke, pertanyaan bagus. Nah, sumber ini ngelihatnya bukan sebagai pengganti interaksi manusia. Justru sebaliknya, ini pembebas waktu untuk interaksi manusia. Karena tugas-tugas robotik udah diurus, Anda jadi punya lebih banyak energi dan waktu buat balesin komen, diskusi sama audiens, ya. Melakukan hal-hal yang cuma manusia bisa lakuin. Oke, jadi kalau dirangkum, kita udah ngelewatin perjalanan dari jadi perantara cerdas, terus bangun aset digital, sampai akhirnya rekrut pasukan robot buat ngejalanin semuanya. Tujuan akhirnya, menurut sumber ini, bukan cuma soal uang ya. Tapi kebebasan, Sam. Betul. Dan ini membawa kita ke satu pemikiran penutup untuk Anda renungkan di rumah. Semua alat, strategi, sistem yang kita bahas ini kan cuma sarana ya. Cuma alat. Pertanyaan yang lebih penting buat Anda jawab sendiri adalah, kebebasan seperti apa sih yang sebenarnya sedang Anda bangun? Apakah itu kebebasan dari pekerjaan yang nggak Anda suka, atau kebebasan untuk melakukan pekerjaan yang benar-benar bermakna buat Anda? Jawabannya ada di tangan Anda masing-masing.